Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Farhan di channel Fantastic Genius, channel yang membahas materi pelajaran matematika, fisika, dan kimia tingkat SMA. Pada materi pelajaran kali ini, kakak akan membahas materi pelajaran kimia, yaitu tentang sistem periodik unsur modern dan sifat-sifatnya. Ya, langsung saja ya adik-adik. Nah, apa sih sistem periodik unsur modern ini? Nah, dikatakan sistem periodik unsur modern, berarti ini adalah sistem periodik unsur yang terkini, yang paling mutakhir. Berarti sebelumnya ada dong sistem periodik unsur. Ya, sebelumnya ada sistem periodik unsur, dan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, seiring majunya ilmu pengetahuan, sistem periodik unsur ini semakin kesini berubah gitu ya, semakin berubah gitu. Kenapa? Karena unsur-unsur yang ditemukan semakin banyak. Saat ini unsur yang ditemukan ada 118 unsur ya. Waktu zaman dulu awal-awal sistem periodik dibuat ya, itu unsur hanya sedikit, hanya sekitar 4 unsur ya. Ada emas, terus ada besi, dan ada yang lainnya. Terus berkembang ya, dari 4 unsur menjadi 20 unsur, dari 20 unsur menjadi 51 unsur, dan seterusnya sampai yang terbaru ini 118 unsur. Ya, kakak di sini tidak akan membahas panjang lebar tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur ya, karena itu akan sangat panjang sekali. Tapi kalau adik-adik mau tahu sejarahnya gitu, bisa adik-adik baca di buku atau di channel YouTube lain, itu dijelaskan. Mungkin ada yang menjelaskan tentang itu ya. Ya, di sini kakak hanya akan membahas sistem periodik unsur yang saat ini digunakan, yaitu yang sistem periodik unsur modern. Nah, apa sih sistem periodik unsur nih? Sistem periodik unsur ini adalah suatu sistem pengelompokan unsur-unsur. Saking banyaknya unsur yang perlu dikelompokkan gitu. Nah, mengingat kembali apa itu unsur? Unsur ini adalah suatu bagian paling sederhana atau bagian paling sederhana yang sudah tidak bisa dipecah menjadi bagian yang lebih sederhana lagi. Jadi bagian yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dipecah lagi begitu. Nah, di sini kakak mengingat ini udah pernah dijelaskan ya. Di sini ada contoh larutan jeruk. Larutan jeruk ini dia bukan unsur, dia campuran. Kenapa? Karena dia bisa dipecah lagi. Larutan jeruk ini bisa dipecah menjadi air dan asam sitrat. Jadi di dalam larutan jeruk terdiri dari air dan asam sitrat. Nah, air dan asam sitrat ini lagi-lagi bukan unsur, dia senyawa ya. Kenapa? Karena ini bisa dipecah lagi. Air bisa dipecah menjadi hidrogen dan oksigen ya, H dan O. Nah, hidrogen dan oksigen ini sudah tidak bisa dipecah. Mau jadi apa hidrogen dipecah jadi apa? Nggak ada ya. Oksigen pun nggak bisa dipecah lagi. Inilah yang disebut dengan unsur ya. Oke. Nah, di alam semesta ini para ilmuwan sudah menemukan ada 118 unsur. Setiap unsur ini unik ya, sifatnya berbeda-beda. Ya, itu kenapa semua benda di alam ini juga sifatnya beda-beda. Begitu, kayu berbeda dengan besi, berbeda dengan emas, berbeda dengan tembaga ya. Itu karena unsur penyusunnya berbeda-beda. Kemudian, bagaimana prinsip SPU modern ini? Di sini kakak tuliskan ya. Pertama, SPU modern ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ya, mengenai nomor atom sudah dijelaskan ya. Nomor atom ini dia merupakan jumlah proton suatu unsur. Jadi, nomor atom dari atas ke bawah ya, dari kiri ke kanan terus ke bawah itu naik. Nomor atom 1, 2, 3, 4, 5 terus naik sampai nanti nomor atom 118 karena ada 118 unsur. Jadi yang paling atas kiri itu nomor atom 1, paling bawah kanan itu nanti nomor atom 118. Terus SPU modern itu terdiri dari 7 periode. 7 periode ya, dari kiri ke kanan. Jadi satu periode itu satu baris dari kiri ke kanan. Nah, berarti ada 7 baris. Ya, mana ada 7 periode. Dan
18 golongan. Kalau 18 satu golongan itu satu kolom dari atas ke bawah. Nah, ada 18 golongan untuk SPU modern. 18 golongan ini terdiri dari 8 golongan utama yang disebut golongan A, 8 golongan transisi yang disebut golongan B, dan 2 golongan transisi dalam yang disebut deret lantanida dan aktinida. Kemudian SPU modern ini bisa mengidentifikasi sifat-sifat unsurnya. Ya, jadi kalau SPU yang zaman dulu itu kita nggak bisa, oh ini dengan SPU ini sifat unsur itu bagaimana sih? Nah, kita tidak bisa. Nah, dengan SPU modern bisa kita identifikasi sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya apa saja nanti kita bahas. Nah, kakak di sini punya ini nih. Ini namanya tabel sistem periodik unsur ya, terlihat jelas ya adik-adik ya. Nah, ini gunanya ya, ini yang tabel sistem periodik unsur modern tuh ini gitu ya. Adik-adik mungkin pernah lihat ya, kalau bisa adik-adik juga punya nih, ini bisa beli ya di toko-toko buku ada, terus di Google juga sebenarnya ada, cuman lebih enak punya yang fisiknya kayak gini ya, lebih enak punya yang fisiknya kayak gini. Di bagian sini ada nama-nama unsurnya, terus di belakangnya ada penjelasan detail mengenai tabel periodik unsur. Nah, kakak mau bahas yang bagian sini. Nah, tadi kan kata apa, disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Maksudnya apa sih? Nah, yang ini tuh hidrogen ini nomor atom 1 nih. Kemudian He, helium, nomor atom 2. Kemudian Li, litium, nomor atom 3. Be, ini berilium, nomor atom 4. Boron, nomor atom 5. Karbon, nomor atom 6. Nitrogen, nomor atom 7. Oksigen, nomor atom 8. Fluorin, nomor atom 9. Neon, nomor atom 10. Terus ini, natrium, nomor atom 11. Terus magnesium, nomor atom 12. Terus ke bawah ya. Nah, nanti yang ujung sini, ini nomor atom 118 nih. OG nih, apa nih OG? Oganeson. Oganeson nomor atom 118. Nah, disusun berurutan. Jadi mudah menghafalnya ya, karena nomor atomnya sudah tersusun berurutan. Kemudian terdiri dari 7 periode. 7 periode. Periode itu yang mana sih? Nah, ini ada nih. Kelihatan ya? Nih, periode. Nah, ini periode 1, periode 2, periode 3. Di periode 1 itu hidrogen dan ini helium. Periode 2 ini litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, neon. Nah, periode 3 ini dari natrium berarti ya. Terus ke sini sampai argon, Ar. No, periode 4 nih dari kalium nih. Wah, periode kalau tadi periode 1 cuma ada 2 anggota doang ya, hidrogen dan helium. Periode 2 ada 8 anggota, periode 3 juga. Nah, periode 4 ini udah lebih banyak lagi nih. Di sini ada berapa anggota nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ya, 18 anggota ya. Jadi periode 4 ada 18 anggotanya. Dari kalium nih, paling kiri, sampai paling kanannya ini Kr, kripton ya. Nah, periode 5, 6, 7, terus sampai 7 periode. Itu maksudnya tadi, 7 periode. Kalau golongan ada 18. Nah, 8 golongan A ya, golongan utama. Ini kan kalau adik-adik lihat nih, ini kan golongan tuh. Ada 1A, 2A, ini nama golongannya ya, 3B, 4B. Nah, kalau yang B ini berarti golongan transisi. Nih, kalau golongan 1A, 2A, 3A-nya langsung ke sini nih, 3A, 4A. Nah, satu golongan ini satu kolom gini ke bawah. Ini satu golongan. Jadi golongan 1A ini anggotanya ya H, Li, Na, K, Rb, CS sama Fr ya. Ini. Begitupun golongan 2. Golongan 2A ini anggotanya ini ya. Be, Mg, Ca, Sr, Ba sama Ra. Satu gini satu golongan. Nah, kalau ini golongan 8. Nah, ini nih 3 gini nih golongan 8 nih. 8B. Golongan 8B nih. Jadi ini 3 kolom gini segini golongan 8B. Ya, kalau golongan 8A di sini. Kemudian di sini di bawah ada deret lantanida, deret aktinida, itu yang dimaksud dengan 2 golongan transisi dalam. Ya. Kan golongan ditulisnya ke bawah ya, tapi kok ini ke samping ya. Kalau ke bawah ini nanti kepanjangan ya. Nggak cukup. Jadi di sini dituliskan ke samping. Tapi ini golongan ya, bukan periode. Periode 7 itu terakhir yang ini. Ini periode cuma sampai sini. Kalau yang ini udah golongan deret lantanida, ini golongan deret aktinida. Gitu. Nah, ini SPU modern. Seperti ini gambarannya. Untuk kenapa warnanya beda-beda, di sini ada keterangan. Warna kuning itu padat, biru gas, merah cair,
hijau itu apa? Radioaktif. Ya, boleh adik-adik lihat dulu. Ini SPU modern ya. Kalau bisa adik-adik punya ya. Ini. Dan biasanya nanti sama guru kimianya disuruh nih ini untuk punya ini. Untuk mempermudah adik-adik belajar tentang sistem periodik unsur. Ya, adik-adik. Itu ya tadi gambaran tentang tabel sistem periodik unsur modern. Kemudian kakak akan menjelaskan tentang sifat-sifat. Nah, dapat mengidentifikasi sifat-sifat unsur. Sifat-sifat apa yang dimaksud? Nah, itu yang akan kakak jelaskan selanjutnya. Ya, adik-adik. Kemudian di sini kakak selanjutnya akan membahas tentang sifat-sifat unsur pada sistem periodik unsur. Jadi, unsur-unsur itu ditempatkan pada sistem periodik itu tidak sembarangan ya adik-adik ya. Ada alasan kenapa unsur hidrogen ditempatkan pada periode 1 golongan 1. Ada alasan kenapa unsur nitrogen ditempatkan di periode 2 golongan 5A. Nah, semua itu bergantung pada sifat-sifat unsur tersebut. Nah, apa saja sih yang membuat unsur tertentu ditempatkan pada periode dan golongan tertentu? Dan dari situ, sifat-sifat apa saja yang bisa kita ambil dari penempatan tersebut ya. Sebelumnya sudah dijelaskan ya tadi kalau unsur itu ditempatkan berdasarkan urutan naik nomor atomnya. Nomor atom 1, nomor atom 2, 3, 4 begitu terus ya. 1, 2, 3, 4 dan terus sampai bawah sampai nomor atom 118. Nah, selain itu ternyata ada sifat-sifat lain yang bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini maksudnya adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar. Ya, seperti adik-adik ketahui, gambaran sederhana tentang atom itu seperti ini ya, ada inti dan kulitnya. Kulitnya itu ada beberapa lapis, cuman di sini kakak ambil contoh yang lapisnya cuma satu lapis. Yang disebut jari-jari itu jarak dari tengah sini nih, dari inti atom ke kulit terluar ke sini. Itu jari-jari atom. Nah, pada sistem periodik unsur, semakin ke kanan itu jari-jari atom akan semakin berkurang ya. Semakin ke kanan jari-jari atomnya semakin berkurang, semakin ke bawah jari-jari atomnya itu semakin besar, semakin bertambah begitu. Maksudnya apa nih semakin ke kanan? Ya, kalau kita lihat nih adik-adik, sistem di tabel periodik ini kan dari sini ini kiri, ini kanan ya. Jadi makin ke sini ya, makin ke kanan. Nah, kalau kita lihat ini adik-adik, ya jari-jari atom nih. Jadi ini makin ke kanan, itu makin kecil jari-jarinya. Kayak kalau kita mau bandingkan ya, natrium dengan magnesium. Mana jari-jari yang lebih besar dan yang lebih kecil? Karena di sini natrium itu ada di sebelah kiri magnesium dan jari-jari atom itu makin ke kanan nilainya makin kecil, maka magnesium ini jari-jarinya lebih kecil daripada natrium. Oke, atau natrium lebih besar dari magnesium. Sedangkan kalau ke bawah itu makin ke bawah makin besar. Jadi misal ini magnesium dengan kalsium. Nah, di sini kalsium berada di bawah magnesium. Jadi kalsium jari-jarinya lebih besar dari magnesium karena makin ke bawah makin besar ya. Ini dari berilium, magnesium, kalsium makin ke bawah makin besar. Sedangkan kalau makin ke kanan makin kecil. Kalium, kalsium terus Fc, Ti, V. Nah, ini terus makin di sini makin kecil jari-jari atomnya. Ya, jelas ya, adik-adik. Ya, adik-adik, selanjutnya sifat logam. Jadi untuk unsur itu ada 3 sifat ya. Ada sifatnya, ada yang bersifat logam, bersifat non logam, dan bersifat metaloid. Metaloid itu pertengahan antara logam dan non logam. Sifat logam itu berarti nanti unsurnya itu bersifat konduktor. Konduktor dapat menghantarkan panas dan listrik. Kemudian keras unsurnya itu. Ya, Kak Farhan ambil contoh unsur logam itu besi, Fe ya, besi.
Nah, besi itu dia konduktor, ya, dia bisa menghantarkan panas dan listrik. Keras, ya, besi keras ya, dapat ditempa, besi bisa ditempa begitu, tidak mudah hancur. Lebih mudah melepas elektron. Nah, untuk unsur-unsur logam, ketika dia berikatan dengan unsur lain, ya, melakukan ikatan kimia, dia berperan sebagai ion positifnya, dia berperan sebagai yang menyumbangkan elektron ke unsur lain, ya, lebih mudah melepas elektron dan mengkilap, ya. Unsur logam hampir seluruhnya tuh mengkilap. Selain besi ada aluminium, emas, ya. Itu kalau adik-adik lihat besi, pasti adik-adik sering lihat ya, besi itu kan mengkilap ya, emas juga begitu. Nah, kalau sifat non logam tidak kakak tuliskan di sini karena kebalikannya ya. Berarti kebalikan dari konduktor, sifat non logam itu isolator. Kalau ini keras berarti itu rapuh. Kalau ini dapat ditempa, kalau itu tidak dapat ya karena mudah rusak. Terus lebih mudah melepas elektron. Kalau untuk yang non logam berarti dia lebih mudah menerima elektron atau membentuk ion negatif. Dan kemudian kalau untuk non logam tuh tidak mengkilap. Contoh unsur non logam itu seperti karbon, terus oksigen, ya. Terus ada apalagi hidrogen. Nah, itu unsur-unsur non logam kayak karbon. Adik-adik bisa bayangkan itu tidak bisa menjadi konduktor, terus rapuh juga. Ya, pada sistem periodik unsur sifat logam ini makin ke kanan makin berkurang sifat logamnya dan makin ke bawah makin bertambah. Jadi hampir sama dengan sifat jari-jari atom ya. Hampir sama dengan sifat jari-jari atom, makin ke kanan makin berkurang sifatnya, makin ke bawah makin bertambah sifat logamnya. Kemudian energi ionisasi. Energi ionisasi ini adalah energi yang diperlukan saat melepas elektron. Jadi unsur ini dia bisa melepas elektron ya. Seperti yang kemarin dijelaskan, unsur dia bisa menerima dan melepas elektron. Ketika dia melepas elektron, unsur itu akan menjadi ion positif. Ketika menerima elektron, dia akan menjadi ion negatif. Nah, pada saat dia melepas elektron, itu perlu energi yang disebut dengan energi ionisasi. Nah, besarnya setiap unsur melepaskan elektron, ya, besarnya energi ionisasi, itu pada tabel sistem periodik unsur, itu makin ke kanan makin bertambah, makin ke bawah makin berkurang. Berkebalikan dengan jari-jari atom ya. Kalau jari-jari atom makin ke kanan makin berkurang, makin ke bawah makin bertambah. Misalkan begini. Di sini di nomor 3 di energi ionisasi kita bandingkan natrium dengan magnesium ya. Kita bandingkan natrium dengan magnesium lagi. Yang lebih besar energi ionisasinya ya kan, makin ke kanan makin bertambah. Berarti lebih besar magnesium dibanding natrium energi ionisasinya. Tapi kalau kita bandingkan natrium dengan kalium ya, dengan bawahnya, energi ionisasi makin ke bawah makin berkurang. Berarti energi ionisasi natrium lebih besar dari kalium atau kalium lebih kecil. Ya, makin ke bawah makin berkurang energi ionisasi. Ya. Jadi ya natrium sama kalium, besaran natrium ya. Kalium dengan ini Rb nih, ya besaran kalium. Kalau makin ke kanan makin bertambah energi ionisasi. Nah, ini kenapa ya secara logis mengapa energi ionisasi ini berkebalikan dengan jari-jari atom? Begini, semakin besar suatu atom, otomatis lapisan terluarnya semakin jauh dengan inti. Dan itu membuat ikatan elektron dengan inti itu semakin lemah. Jadi elektronnya mudah lepas gitu. Jadi semakin besar jari-jari atom, justru energi ionisasinya jadi semakin kecil. Ya, justru energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron itu jadi semakin kecil karena makin jauh dari makin jauh dari inti atom. Kemudian afinitas elektron. Di sini adalah afinitas elektron adalah perubahan energi yang terjadi saat menerima elektron. Selain melepas elektron, atom juga bisa menerima elektron. Dan itu juga perlu energi ya. Akan terjadi perubahan energi. Saat menerima elektron akan terjadi perubahan energi. Nah, besarnya perubahan energi ini sama dengan energi ionisasi. Makin ke kanan makin bertambah,
makin ke bawah makin berkurang. Ya, jadi sama dengan energi ionisasi aturan mainnya ya. Kemudian ke elektronegatifan. Nah, untuk ke elektronegatifan ini artinya kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Nah, jadi setiap atom atau setiap unsur itu dia punya potensi untuk melepas atau menerima itu menarik elektron ya. Nah, seberapa besar atom itu berkemampuan menarik elektron, itulah yang disebut dengan keelektronegatifan. Besarnya keelektronegatifan pada sistem periodik unsur itu makin ke kanan makin bertambah, makin ke bawah makin berkurang, sama dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Ya, jadi kalau kita mau bandingkan lagi, kita bandingkan lagi nih natrium dengan magnesium begitu. Nah, keelektronegatifan natrium dibanding magnesium, karena keelektronegatifan makin ke kanan makin bertambah, otomatis magnesium keelektronegatifannya lebih besar dari natrium ya. Sedangkan kalau ke bawah makin berkurang, berarti keelektronegatifan kalium lebih kecil daripada natrium. Jadi aturannya sama persis dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Ya, adik-adik, inilah sifat-sifat yang bisa kita identifikasi dari satu unsur ya, dari sistem periodik unsur modern ini. Ya, sekian dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG.